Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa datang ke kita ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Lumayan baik Kak. Eh, Kalau boleh tahu nama lengkap sama nama kerjaannya siapa? Nama lengkap Aira Fajrina Ramadia Kartaswaya, dia biasa panggil Aira. Alamat rumah Di Jalan Andi Mofengki, Kompleks Perwira 5. berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara dan saya anak pertama. Asli Makassar. Iya, terima kasih. Kegiatan sehari-hari di sekolah? Kegiatan sehari-hari di sekolah atau di rumah maksudnya? Yang selalu dilakukan di rumah, di sekolah. Kalau kampusnya di sekolah selalu saya lakukan kampusnya belajar. Kalau bisa jam kosong biasa tidur. Kalau misalnya lagi istirahat mungkin makan di tempat. Kalau kebiasaan sehari-hari di rumah? Kalau di rumah biasanya saya pulang sekolah masuk kamar ganti baju mandi makan terus di kamar terus tidur, gak keluar sampai pagi. Untuk hobi atau kegiatan favorit di setiap hari? Hobinya hobiku sekarang kan kemarin itu biasanya kalau misalnya di hari-hari libur biasanya berenang, dan kalau misalnya di sekolah itu lebih diisi dengan bermain basket. Apakah ada buku atau film yang sangat kau sukai? Kalau buku saya tidak terlalu suka baca buku, cuman misalnya film saya suka nonton Haikyuu. Jika kamu bisa memilih satu kegiatan apa yang kamu lakukan setiap hari? Kalau disuruh memilih kegiatan yang harus saya lakukan setiap hari, mungkin saya memilih itu hobiku berenang setiap hari. Ceritakan sedikit tentang lingkungan keluarga. Siapa yang paling kamu dekati atau sebenarnya? Kalau saya paling saya dekati di rumah itu mungkin ibuku, karena ibuku yang selalu ada di rumah. Kalau saya ayahku kan kerja kantor biasa ke luar kota terus sama belinya. Kalau saya adik-adik kan adik-adikku semua laki-laki, jadi kayak kurang akrab juga. Kalau teman terdekat Ada di kelas? Namanya itu Iva sama Jason. Momen menyenangkan yang kamu ingat bersama teman atau keluarga? Harusnya sama teman itu momen paling menyenangkan itu makan sate karena 11. Kemudian sama keluarga biasa keluar kota bareng. Mata pelajaran yang paling diminati ada? Kalau mata pelajaran paling saya minat itu matematika tingkat lanjut. Kenapa? Karena matematika tingkat lanjut itu selain gurunya kalau menjelaskan teliti, tidak ada yang tertinggal, terus diajar
satu ini sampai yang kita mengerti, terus dia baru pindah ke lain. Terus kalau misalnya kenapa saya suka matematika, karena dari SD memang saya suka dengan hitung-hitung. Kegiatannya setelah kuliah ada yang diikuti? Kalau di sekolah di saat ini tidak ada, cuman baru mau mendaftar basket cuma 2. Ya, perasaan tentang pelajaran dan perjalananmu ke sekolah sejauh ini? Kalau perasaan tentang perjalanan ke sekolah di sini, belum jadi perasaan itu karena dari awal juga kurang serak lah intinya. Cuman lama kelamaan saya rasa jika pasti keadaannya berubah. Jadi mungkin untuk saat ini yang saya rasakan ya flat datar, dari yang istimewa lah. Apa hal yang paling kamu syukuri saat ini? Hal yang paling saya syukuri, nah karena saya bisa ada sampai sejauh ini. Karena saya bisa berkarya sama Kak, banyaknya hal-hal yang mungkin tidak masuk sama diriku, mungkin di luar pikiran, juga di luar nalarku, tapi saya bisa ada sampai sekarang. Harus tak melewati banyak zigzagnya masalah-masalah, cuman ya terima kasih karena bisa menjadi sekarang. Jika kamu bisa mengubah sesuatu hal dalam diri kamu, hal apa yang kamu ingin ubah? Dalam diriku, sebenarnya dalam diriku muka jadi orang yang tidak enakan, mau jadi orang yang kayak pede kalau misalnya berbicara, public speaking, karena sekarang ini saya takut sekali kalau misalnya saya tidak bisa sekali bilang tidak, saya selalu iya. Apapun kalau misalnya saya tidak mampu itu saya iyakan saja, saya usahakan tidak. Terus kalau misalnya pede saya tidak berani sekali kalau misalnya berdiri di depan banyak orang. Duduk seperti di depan kelas, presentasi. Iya, pas presentasi kayak duduk sekali. Apakah ada topik atau isu tertentu yang kamu minati dan ingin lebih banyak tahu? Isu di semua lingkup sekolah ya. Kalau misalnya dalam lingkup sekolah saya mau tahu isu-isu yang tentang bagaimana guru-guru itu menilai, kayak bagaimana guru itu menilai mungkin di luar dari penilaian akademik, mungkin ada penilaian tersendirinya, cuman bagaimana caranya mereka menilai itu, Seperti menilai perilaku, ya vertikal caranya mereka menilai perilaku atau ada apa. bagaimana cara terbaik kamu untuk mendukung di sekolah? Cara terbaik untuk dukung diriku sendiri di sekolah mungkin saya selalu melakukan hal-hal yang bisa, maksudnya hal-hal yang bisa buat diriku senang. Seperti sekolah, seperti saya senang kayak saya selalu minum kopi, kayak senang bagus di moodku, happy mood kalau saya minum kopi. Terus malamnya sebelum sekolah mungkin saya nonton IQ. Kemudian di sekolah juga hal-hal pendorong yang bisa dukung saya itu mungkin dari sekitarku, teman-teman dekatku yang kalau saya lagi mungkin merasa kalau saya cemas atau bagaimana, mereka ada di sini. Bingung Kak juga ya Bu.
Kak? Bimbing itu wajar, terutama di usia seperti kamu. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ini sebenarnya saya rasa kalau misalnya interaksi sosialku belakangan ini ya terganggu di media sosial juga. Saya curiga kalau misalnya media sosial ini yang mempengaruhi caraku berhubungan dengan teman-temanku. Itu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Apa yang kamu rasakan tentang interaksi sosialmu yang baru begitu? Harusnya saya rasa lebih asing Kak, lebih kayak terasing. Kadang juga merasa Kak, cuma lihat postingannya temanku seolah-olah kayak misalnya mereka ini punya hidup terus menjalani hidupnya yang lebih baik daripada saya. Saya mengerti. Media sosial bisa juga menciptakan perbandingan yang tidak sehat, di mana apakah mau ada momen spesifik yang membuatmu merasa seperti itu? Kalau misalnya saya pribadi kayak saya rasa hubunganku sama teman-temanku aneh sejak saya selalu aktif di media sosial. Kayaknya seperti apa sih ya, saya rasa kayak ada yang berubah lah dari dulu. Menarik. Bagaimana menurutmu media sosial ini mempengaruhi interaksi sosial kamu? Soalnya sering Kak lihat postingannya temanku yang kelihatannya lebih bahagia daripada hidupku, lebih sukses juga itu hidupnya. Terus kadang juga saya rasa kayak saya tidak cukup baik Kak dibanding mereka, kayak mereka yang lebih baik daripada saya tidak bisa saingi mereka. Kamu merasa terbandingkan, itu bisa sangat mengganggu juga. Dimana apakah kamu merasa ada tekanan untuk menunjukkan sisi terbaik dari dirimu di media sosial? Iya, biasa saya sering merasa kayak harus gak tampil sempurna, uh, tapi kadang gitu ya Kak, kadang juga saya tidak merasa seperti itu. Saya paham. Terkadang juga itu media sosial membuat kita terjebak, di mana dalam ilusi bahwa semua orang memiliki kehidupan yang ideal. Apakah ada momen tertentu ketika kamu merasa itu lebih kuat? Oke, misalnya pas saya lihat teman-temanku pergi ke suatu event atau acara yang seru, terus saya tidak bisa ikut, jadi kayak saya merasa kayak ketinggalan sama merasa kalau misalnya diriku tidak berharga. Ketinggalan itu bisa sangat menyakitkan. Apakah kamu merasa bahwa perasaan itu mengubah cara kamu berinteraksi dengan mereka di dunia nyata? Iya, kadang juga saya rasa ragu kali saya mau hubungi mereka. Kayak apa sih, saya merasa kayak tidak ada sih yang mau dengar Kak. Itu bisa membuat kamu merasa terasing. Apa kamu sering berbagi tentang perasaanmu ini kepada teman-teman? Tidak, iya Kak, saya lebih sering simpan apa-apa sendiri Kak. Takut Kak mereka tidak bisa pahami, terus malah nanti saya salah paham, terus mungkin mereka bisa anggap remeh itu, padahal mungkin bagiku itu masalah yang tidak remeh. Saya menghargai
bahwa adik kamu rasakan itu ingin melindungi teman-temanmu. Namun berbagai perasaan bisa menjadi langkah penting untuk memperkuat hubungan kamu dengan keluarga. Bagaimana jika kamu mencoba berbicara dengan satu teman dekatmu tentang perasaan yang kamu alami? Kalau misalnya menurutku itu susah ya kak, karena nggak tahu kak juga harus bagaimana cara aku biar bisa bilang sama dia, bilang kak harus kak mulai dari mana, apa yang harus saya kemukakan ke dia. Di sini bisa berlatih. Mungkin kita bisa mulai dengan mengatakan saya merasa sedikit terasingkan. Bisa juga berbagi tentang apa yang kamu rasakan, bilang begini kak, merasa begini kak, kita Keluarkan anak-anak. ya. Tapi itu memang bisa mungkin jadi awal yang baik untuk saya sama teman-temanku, tapi cuma sekali lagi kak takut kak kayak misalnya reaksinya tidak sesuai dengan ekspektasiku. Memang perasaan cemas itu normal, tapi kamu harus mengingat bahwa teman sejati akan ingin tetap mendengarkan kamu dan tetap mendukungmu. Jika mereka tidak memahami, itu bukan kesalahan kamu. Apa kamu pernah mendengar tentang konsep tentang kerentanan? Sedikit mungkin tak jelaskan apa itu. Di mana kerentanan itu adalah kemampuan untuk menunjukkan perasaan dan membuka diri meskipun ada risiko yang bisa terjadi. Itu bisa memperkuat hubungan kamu. Apakah kamu bisa melihat bagaimana hal ini bisa membantu? Iya mungkin itu bisa buat saya berpikir bagaimana caranya biar saya memulai, biar saya bisa lebih berani. Itu sikap yang baik. Selain itu, bagaimana perasaan kamu tentang penggunaan media sosial secara keseluruhan? Apakah ada hal positif yang kamu ambil dari sana? Pasti ada positif dan negatifnya. Kalau misalnya positif itu saya rasa kalau misalnya saya bisa berhubungan dengan orang-orang baru yang bisa dan apa nih kayak mengikuti mauku, minatku seperti kayak hobi musik dan lain-lain. Itu bagus. Di mana koneksi positif itu juga penting. Mungkin kita bisa mencari cara untuk memperkuat aspek positif dari media sosial sambil mengurangi dampak negatif. Tapi bagaimana caranya kak? Karena saya sendiri sejak masih merasa tertekan kak kalau misalnya lihat postingan yang bisa buat saya cemas. Kamu bisa mulai dengan cara mengatur waktu untuk menggunakan media sosial, dimana mungkin kamu juga bisa menghapus dan mengatur ulang akun-akun yang telah kamu buat yang bisa membuatmu merasa buruk, ataupun mengikuti akun yang lebih positif dan akun yang lebih mendukung. Itu juga menurutku itu bisa jadi ide yang bagus juga karena mungkin saya bisa mengikuti banyak akun-akun yang isinya itu tentang kesehatan mental. Tetap tepat sekali.
di mana kamu bisa mencari konten yang membangkitkan semangat, bisa membantu kamu mengubah pengalaman media sosialmu itu. Apa kamu bersedia mencoba itu? Ya, mungkin saya nanti pastikan diriku biar bisa coba itu. Saya akan coba itu karena saya rasa itu bisa bantu Kak, biar saya bisa merasa lebih baik. Bagus. Mari kita rencanakan langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencapai itu. Selain mengatur penggunaan media sosial, apalagi yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki interaksi sosial kamu? Mungkin dimulai dengan pertemanan, kemudian nanti mungkin saya lebih banyak mengajak temanku untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seru atau menyenangkan. Itu ide yang luar biasa. Apa aktivitas kamu yang paling kamu nikmati bersama teman-teman? Mungkin biasa nongkrong ke kafe atau misalnya nonton film di bioskop, kadang juga bermain game. Kalau begitu, kita bisa merencanakan kegiatan seperti itu dalam waktu dekat. Mungkin kamu bisa mengundang mereka untuk pergi ke kafe atau menonton film di rumah. Bagaimana menurut kamu? Saya rasa itu ide yang bagus Kak, terus langkah yang bagus juga, terdengar menyenangkan karena saya bisa mulai mungkin saya bisa mulai dengan ajak mungkin satu teman dekatku untuk bergabung dengan saya. Itu langkah yang bagus. Mari kita coba rencanakan kegiatan itu dan lihat bagaimana respon mereka. Selain itu, kamu juga bisa bertanya perasaan saat memikirkan tentang pertemanan itu. Saya rasa mungkin lebih bersemangat ya uh, karena muka hangout sama temanku, tapi ada juga pasti rasa-rasa takutku untuk ditolak ya ajakanku. Kalau soal ditolak itu normal. Ingatlah bahwa keberanian untuk mengajak bertemu adalah hal yang positif, dimana terlepas dari hasilnya, apakah kamu merasa ada cara untuk mengurangi rasa takut itu? Mungkin bisa Kak berpikir apa yang ingin saya bicarakan atau lakukan kalau misalnya jadi terus kita ketemu, mungkin saya harus berpikir apa topik yang akan saya buka. Jadi pas di sana mungkin saya tidak canggung atau tidak merasa bingung harus apa yang saya bicarakan sama dia. Itu ide yang sangat bagus. Untuk mempersiapkan beberapa topik pembicaraan atau aktivitas yang akan dilakukan, bisa membantu kamu membantu agar suasana menjadi lebih nyaman. Apakah ada hal lain negatif yang ingin kamu bawa pulang dari sini? Mungkin belajar sedikit tentang bagaimana cara mengatasi perasaan negatif, terus bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri. Itu tujuan yang sangat baik. Kita bisa membahas teknik-teknik pengelolaan emosi dan cara meningkatkan kepercayaan diri di sesi-sesi berikutnya ya. Karena saya yakin dengan usaha dan dukungan kamu bisa mencapai itu. Ya Kak, terima kasih. Mungkin saya rasa sekarang lebih siap dan lebih positif tentang langkah-langkah yang kedepannya mau saya ambil.
untuk pertemananku atau lingkunganku. Baik, saya senang mendengarnya. Kamu ingatlah bahwa tidak sendirian di mana dalam perjalanan ini. Saya di sini bisa mendukungmu untuk membicarakan perkembanganmu di sesi selanjutnya. Oh ya Kak, terima kasih banyak. Sangat hargai waktu Kak karena bisa jadi konselor. Terima kasih. Baik, saya senang sekali mendengar adik karena kamu sudah siap dan positif. Baik, saya senang sekali mendengar kalau kamu sudah lebih siap dan positif sekarang. Bisa mulai membahas teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi atau bisa membantu kita untuk meningkatkan rasa percaya kita. Apakah siap pakai itu? Iya siap Kak. Baik, di mana teknik yang dapat kita gunakan atau bisa kita coba itu teknik mindfulness, di mana teknik ini adalah fokus kepada tanda adanya khawatir tentang masa depan dan masa lalu. Jika merasa cemas atau merasa tertekan, bisa kita latihan mindfulness dengan cara yang sederhana. Contohnya, itu fokus pada pernapasan dan rasakan sensasi terluka. Ini juga yang bisa bantu untuk meredakan kecemasan dan meningkatkan ketenangan. Apakah pernah latihan begini sebelumnya? Pernah Kak dengar tentang mindfulness tapi tidak pernah Kak kayak betul-betul. Tidak masalah. Ayo kita coba bersama sekarang. Coba kita duduk dengan nyaman, tutup mata jika merasa nyaman lagi, dan perhatikan nih pernapasan tak. Oh iya Kak. Coba tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak dan hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan perhatian pada pernapasan. Jika pikiranmu mulai melayang, itu normal. Cukup kembali fokus pada napasmu. Kita akan lakukan ini selama beberapa menit. Siap? Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak dan hembuskan perlahan. Dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak dan hembuskan perlahan. Baik, bagaimana perasaan setelah mencoba teknik atau latihan pernapasan? Saya merasa tenang terus sekali. Latihan mindfulness ini bisa menjadikan alat yang efektif untuk meredakan kecemasan, terutama ketika kamu merasa tertekan oleh media sosial atau situasi sosial lainnya. Ini juga membantu kamu lebih terhubung dengan perasaan kamu saat ini, tanpa terlalu terbebani oleh pikiran negatif. Mungkin saya akan coba melakukannya lebih sering. Terima kasih banyak kepada kita. Bersama-sama senang bisa membantu kita akan terus bekerja bersama untuk membantu kamu merasa lebih baik dan lebih merasa percaya diri. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin memastikan kamu merasa lebih jelas tentang langkah-langkah yang kamu bisa ambil setelah sesi ini. Kita telah membahas teknik yang
bisa membantu mengelola perasaan negatif dan meningkatkan rasa percaya diri. Apa yang paling kamu rasakan akan bermanfaat untuk dicoba dalam beberapa hari ke depan? Saya rasa latihan mindfulness itu bisa kayaknya sangat untuk sangat apa ya sangat bermanfaat untuk membantu saya juga. Saya juga mencoba berbicara lebih terbuka dengan teman-temanku, mulai biar susah mulai mengurangi rasa cemas yang biasanya muncul di media sosial. Baik, itu keputusan yang sangat baik. Mindfulness akan membantu menjaga ketenangan di tengah kecemasan. Itu juga akan membantu mengurangi rasa tersaing dan membantu kamu merasa lebih didukung. Iya Kak, saya juga mulai rasa lebih yakin kalau saya bicara dengan teman bisa membuat saya merasa lebih baik. Saya juga ingin mulai mengatur waktu di media sosial supaya bisa Kak tidak terlalu terjebak dalam proses cemas. Iya, itu langkah yang sangat bijaksana. Mengatur waktu, mengurangi media sosial, dan mengikuti akun-akun yang lebih mendukung dan membantu mengurangi perbandingan yang tidak sehat. Jadi setiap kali kamu merasa media sosial mulai menimbulkan perasaan negatif, kamu bisa berhenti sejenak dan fokus pada aktivitas yang lain, mana lebih positif atau memberi kedamaian seperti mindfulness dan berinteraksi dengan teman-teman di media nyata. Saya juga sudah mulai rasa kalau misalnya saya bisa mengatur media sosial dengan lebih bijak. Saya juga akan terus mencoba mengikuti akun yang isinya itu tentang hal-hal yang positif dan bisa Kak menyesuaikan waktuku untuk browsing atau search. Itu sangat bagus. Ingat, penting untuk membuat batasan yang sehat dan dengan media sosial, di mana kita bisa menikmati konten yang bermanfaat tanpa harus merasa tertekan ataupun cemas. Jadi, ketika kamu merasa media sosial mulai membuatmu merasa kurang, berhenti sejenak dan lakukan hal-hal yang lebih menyenangkan atau menyenangkan. Ya Kak, saya juga setuju dengan yang kita sampaikan dan saya juga akan lebih berhati-hati tentang apa yang saya konsumsi di media sosial. Keren. Dan selain itu, jika kamu merasa cemas dan khawatir, cobalah untuk berbicara dengan seseorang yang kamu percayai, baik itu teman ataupun keluarga, untuk menceritakan tentang perasaan kamu. Uh, ini juga bisa membantu mengurangi beban dan memberikan perspektif yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasa siap untuk memulai membuka diri kepada seseorang? Saya rasa mungkin saya bisa mencoba, mungkin saya coba dengan teman-teman dekat dulu biar saya bisa merasa nyaman. Itu langkah yang bagus. Memulai dengan seseorang yang kamu percayai adalah cara yang sangat baik untuk melatih diri dalam berbagai perasaan. Jangan khawatir jika itu terasa sulit. Pada awalnya setiap langkah kecil akan membantu kamu lebih terbuka dan merasa lebih. Saya akan coba lebih sering berbicara tentang apa yang selalu saya rasa. Saya juga merasa lebih terbuka untuk mencoba kegiatan sosial dengan teman-teman. Itu luar biasa. Mengajak teman untuk melakukan kegiatan sosial yang menyenangkan bisa membantu kamu merasa lebih terhubung dan tidak tersaing. Cobalah untuk merencanakan aktivitas yang kamu nikmati, dan ingat, tak perlu terlalu terbebani dengan ekspektasi. Yang penting adalah menikmati kebersamaan dan Saya rasa saya juga selalu merasa lebih percaya diri untuk mulai ajak teman-temanku meskipun kadang ada sih memang masih ada rasa
rasa takut ditolak, tapi saya tahu juga saya tidak akan tahu hasilnya. Saya tidak coba aja mereka. Betul sekali. Dan ingat, rasa takut atau cemas itu sangat normal. Semua orang pernah merasakannya. Namun penting untuk terus bergerak maju meski dengan rasa cemas. Rasa takut tidak akan mengendalikan selama kamu tetap melangkah dengan keyakinan. Kamu bisa memulai dengan langkah-langkah kecil dan melihat bagaimana perasaanmu setelah melakukan itu. Saya mungkin merasa lebih diberdayakan, digunakan untuk mencoba hal-hal baru, untuk mengatasi rasa cemas. Aku sangat senang mendengar apa yang kamu katakan. Ini adalah perjalanan yang tidak selalu mudah, uh, tapi kamu sudah membuat langkah yang sangat positif. Di setiap sesi kita akan terus melacak perkembangan dan kamu bisa kembali untuk mendiskusikan apa yang berhasil atau apa yang masih perlu diperbaiki. Saya merasa juga lebih yakin sekarang, dan saya merasa kayak nggak banyak cara untuk mengatasi perasaanku. Mungkin saya mau ucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan dan saran yang sudah kita berikan. Saya sangat bangga kepada kamu, di mana dengan usaha kamu dengan usaha yang kamu lakukan, kamu sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja pada dirimu sendiri, dan itu adalah langkah besar. Jangan ragu untuk terus berlatih, dan jika ada hal-hal yang masih kamu rasa sulit atau membutuhkan diskusi lebih lanjut, aku di sini akan selalu mendukungmu. Terima kasih sekali lagi Kak. Mungkin saya akan terus coba, terus selalu Kak juga lebih banyak melakukan dengan langkah-langkah kecil seperti yang kita bahas. Itu adalah cara yang sangat baik untuk melangkah maju sejak perubahan positif. Sekecil apapun itu adalah langkah menuju pertumbuhan. Ingat, tidak ada jalan yang salah selama kamu terus berusaha dan berproses. Kita akan bertemu lagi, dan mungkin itulah akhir dari sesi konser kita kali ini. Jika kamu butuh, tetap hubungi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam sesi ini. Ya, untuk apa yang sudah dibahas mungkin saya akan terus berusaha. Mungkin kita bisa ketemu di di pertemuan selanjutnya atau kebetulan itu. Baik, sampai jumpa. Jaga diri dan semangat terus. Aku yakin kamu bisa berkembang dengan sangat baik. Terima kasih.